Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya Roh Kudus hadir di sini. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau urapi kami pada pagi hari ini Tuhan. Bila kami umat-umat-Mu, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sumber kedamaian dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Di
bangga kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Hidup kami dalam lindungan-Mu Bapa, dalam genggaman-Mu Yesus. Haleluya, Kau hidup kami. Haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya. Biarlah kami mau menyatakan Engkau dalam setiap ucap kami Tuhan. Kami menyebut Engkau dalam setiap kehidupan kami, dalam apapun itu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, yes. Dalam genggaman-Mu kami aman Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ada di setiap nafas kami Bapa. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami umat-umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Kami umat-umat-Mu bersyukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu bagi kami Bapa, buat pertolongan-Mu Tuhan, hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory. Kau selalu menemani dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti pribadi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, Kau selalu menemani bagi kami. Kau ada di hidup kami. Kau ada di nafas kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu bagi kami, buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau hadir, Kau melawat kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang datang dengan berbeban berat, kami boleh pulang dengan sukacita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, refnya. Kita nyatakan Tuhan begitu baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan, di setiap ucapan dan berbuat. Amin. Benar Tuhan. Menyatakan kami mau menyatakan Engkau Tuhan. Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap napasku. Tuhan yang selalu
Haleluya Yesus, terima kasih. Kita mau bersorak bagi Allah pada pagi hari ini, amin. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, kita akan terbang tinggi bersama Allah. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Amin.
Makasih Tuhan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, amin Tuhan. Ku tetap setia, haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak ya Tuhan, haleluya, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku
untuk selama-lamanya. Kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang selalu hidup dalam hidup kami. Kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kami merasakan bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, boleh kembali menikmati hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, merupakan sebuah kerinduan yang terdalam dari hati kami ya Tuhan. Kami dapat masuk di dalam hadirat. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini kami mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas, kuasa Allah yang tak terbatas, mengurapi setiap kami yang hadir pada hari ini. Kami percaya ketika kuasa Tuhan melawat setiap kami, maka firman-Mu ini akan kami tangkap dengan baik dan menjadi kebenaran yang hidup di dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hari umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena anak-anak Tuhan pasti selalu dalam keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan, saya Pendeta Yuda. Saya baru pertama kali khotbah di tempat ini. Terima kasih buat Ibu Agustina yang sudah memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dari suku campuran, ya, Jawa. Ada yang Jawa Bapak Ibu di sini? Angkat tangannya. Ada ya, puji Tuhan. Ada yang Batak Karo atau Batak? Angkat tangannya. Wah, banyak ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur boleh hadir pada hari ini, dan saya sudah merintis selama setahun di Bengalon, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saat ini masih 2 kakak dan 1 anak kaum muda yang saya layani. Bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan di Bengalon boleh pelayanan berjalan dengan baik sampai hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingat sekali waktu sebelum memutuskan untuk pelayanan di Kalimantan Timur, Bapak Ibu, ya. Jadi waktu itu saya pernah membantu pelayanan di tempat Pak Firman, GEA, Bapak Ibu kenal kalau GSJ Sangatta, GSJ Karis Sangatta. Dan saya merasa terpanggil gitu ya, setelah saya kembali ke kampus, kemudian saya wisuda, dan saya merasa terpanggil di Kalimantan Timur, begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya ingat waktu itu tidak ada sama sekali ongkos untuk berangkat ke Kalimantan Timur, Bapak Ibu ya. Dan ongkos ke Kalimantan Timur cukup luar biasa, Bapak Ibu ya, harganya. Nah, dan dalam pergumulan saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan tunjuk saya ke Kalimantan Timur, ya, saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak berjalannya waktu, saya melihat memang Tuhan bekerja. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan orang-orang ya yang menolong akhirnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu bisa melihat saya di tempat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu dan kasih karunia Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan Bapak Ibu ya, bukan yang kita perlukan tapi yang kita butuhkan. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal ke-7. Ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kita akan baca bergantian dan saya undang Bapak Ibu berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan, saya ayat 36, kemudian Bapak Ibu 37 dan demikian seterusnya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Sama-sama kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada hari ini kita belajar satu kisah, yaitu seorang perempuan yang berdosa. Tema kita hari ini Bapak Ibu adalah bersikap benar terhadap Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, bersikap benar terhadap Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah sikap kita benar terhadap Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kadang-kadang dalam hidup ini kita terlalu sering menyakiti hati Tuhan, ya. Walaupun kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia Bapak Ibu, ya, sebagai manusia, kadang-kadang kita sering menyakiti hati Tuhan, kita sering melukai hati Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saya bagikan ada 3 golongan orang Kristen ya, yang saya buat sendiri begitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah keriput, ya. Bapak Ibu sama-sama dengan saya katakan keriput. Ya, keriput artinya Kristen putus asa Bapak Ibu. Ya. Kita menemukan ada orang-orang Kristen yang pada akhir-akhir ini mereka putus asa. Mereka kehilangan pengharapan, apalagi dalam situasi yang sedang saat ini kita alami Bapak Ibu ya, di mana negara corona menyerang ya. Menyerang kita dan banyak sekali korban jiwa yang sudah diciptakan melalui corona ini Bapak Ibu. Banyak orang-orang mulai merasa mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan sukacita. Ya. Iman mereka mulai lemah ya. Mereka mulai putus asa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya berharap di ruangan ini tidak ada amin Bapak Ibu. Saya percaya kita adalah orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Karena harapan adalah sauh bagi kita Bapak Ibu. Sauh artinya jangkar, ya, yang selalu membuat kita teguh.
Ya, kalau di dalam kapal itu Bapak Ibu, ya jangkar itu fungsinya ketika kapal itu berlabuh, ya, maka kapal ini tidak akan lari, ya, kemanapun gitu, tidak akan dibawa arus kemana pergi gitu, tapi dia tetap pada posisinya, paling dia mutar keliling-keliling begitu Bapak Ibu. Ya, jadi tetap pada posisinya, itulah gunanya harapan Bapak Ibu. Ketika kita punya harapan kepada Tuhan, kita Yesus Kristus, maka kita tetap bisa berdiri teguh, ya. Kita tetap bisa berada di dalam jalurnya Tuhan. Kita tetap berada di dalam lingkarnya Tuhan kita Bapak Ibu. Sehingga kita tidak disesatkan oleh iblis, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kristal, ya. Kristal artinya Kristen yang mental Bapak Ibu. Ya, kenapa saya bilang Kristen yang mental? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah merasa sombong rohani Bapak Ibu. Ya, ada istilah sombong rohani. Orang-orang yang sudah merasa tidak perlu lagi mendengarkan apapun dari orang lain, ya. Orang-orang yang suka suka mengutuki orang lain, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain begitu. Menghakimi orang lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Itulah Kristen mental, ya. Saya harap juga di ruangan tidak ada Bapak Ibu, amin. Ya. Kristen mental ini adalah orang-orang yang selalu ketika dia mendengarkan khotbah dia selalu menilai bukan isi firman Tuhannya, tapi orang yang khotbahnya Bapak Ibu. Saya sering menemukan orang-orang seperti ini. Bahkan waktu saya sekolah Alkitab Bapak Ibu, saya juga temukan. Ya, bahkan saya juga pernah mengalami hal ini Bapak Ibu. Dan dosen saya pernah berkata seperti ini. Yud, siapapun yang khotbah, bagaimanapun dia menyampaikan cara khotbahnya, jangan lihat bagaimana cara dia berkhotbah, tapi lihat apa pesan firman Tuhan yang disampaikan. Pasti di dalam khotbah ada sesuatu yang Tuhan sisipkan Bapak Ibu, supaya kita dapat menangkap apa sih yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup saya. Kalau kita fokus, gimana sih khotbahnya ini kurang semangat, gimana sih khotbahnya ini kurang berkualitas gitu, ya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Yang kita dapatkan apa? Kekecewaan. Kita pulang, kita tidak mendapatkan apa-apa, kan sia-sia pada akhirnya Bapak Ibu, amin. Ya. Jadi janganlah menjadi Kristen yang suka mental Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada lagi bisa kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, krisis. Kristen yang narsis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Wah, ini sering kita temukan di anak-anak muda atau di anak-anak remaja begitu, ya. Atau mungkin ada juga orang-orang tua yang mengalami hal ini gitu Bapak Ibu, ya. Nah, Kristen narsis ini adalah Kristen yang suka pamer Bapak Ibu. Memamerkan kehidupan rohaninya di depan orang lain, ya. Sama seperti orang Farisi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Orang Farisi kita tahu sama-sama bahwa mereka selalu berdoa di depan orang banyak, ya. Mereka menunjukkan kalau mereka berpuasa, ya, dengan wajahnya yang sedang raut wajahnya yang kelihatan berpuasa begitu Bapak Ibu, ya. Bergumul gitu. Jadi orang-orang seperti ini Bapak Ibu hanya menunjukkan identitas kerohaniannya di depan orang lain, tapi di dalam kehidupannya dia belum tentu mengalami Tuhan. Saya sebut dia adalah Kristen formalitas Bapak Ibu, atau krisis, ya. Kristen yang mengalami krisis dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kita merenungkan bersama-sama, ya. Pernah enggak sih kita kecewa ketika doa kita enggak dijawab oleh Tuhan? Ketika pergumulan yang kita alami, kok Tuhan sepertinya enggak ada, di mana gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga pernah mengalami hal ini gitu, ya. Sebelum saya sekolah Alkitab Bapak Ibu, saya dulu pernah punya pergumulan dengan Tuhan, ya. Dan saya ingin Tuhan tolong saya secara khusus dalam hal pekerjaan begitu Bapak Ibu, ya, sebelum saya sekolah Alkitab. Dan Tuhan gak jawab Bapak Ibu. Saya kecewa, ya. Tuhan, katanya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang menjawab doa permintaan setiap anak-anakmu, tapi kenapa kok Tuhan gak jawab? Ya, kadang-kadang pasti muncul pertanyaan seperti itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita bergumul dengan sesuatu dan Tuhan gak jawab. Tapi ada sesuatu di balik itu semua Bapak Ibu yang kita gak tahu, ya. Kadang-kadang kita gak tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa doa kita gak dijawab? Dan saya tahu jawabannya sekarang Bapak Ibu.
Kalau Tuhan jawab doa saya pada waktu itu ya, saya nggak akan ada di tempat ini berkhotbah Bapak Ibu ya. Saya akan bekerja. Tuhan tahu yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Tuhan tahu apa sih yang terbaik buat anak-anakku ini. Ya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kecewa kepada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga sering perhatikan ada orang-orang yang kecewa ya dengan orang-orang yang dianggap teladan dalam hidup mereka Bapak Ibu. Ya. Di Bengalon Bapak Ibu ya. Pergumulan yang sangat berat bagi saya adalah menghadapi jemaat yang seperti ini Bapak Ibu. Jemaat yang kecewa dengan teladan-teladan yang ada di sana, yang mereka anggap seorang teladan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga menghalangi kita. Ini juga membuat kita gak bertumbuh di dalam iman kita Bapak Ibu. Saya melihat orang-orang seperti ini akan ditimbun oleh kepahitan ya. Mereka berada di dalam lingkaran setan dan mengizinkan setan untuk mempengaruhi kehidupan mereka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tinggal menunggu waktunya. Kalau mereka terus berada di dalam hal seperti itu, maka yang ada adalah kutuk dan kehancuran Bapak Ibu. Jadi jangan kecewa terhadap siapapun ya, selagi dia manusia Bapak Ibu. Karena manusia gak ada yang sempurna, amin. Tapi kita berusaha untuk sempurna di hadapan Tuhan. Dan jangan jadikan patokan orang lain dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Karena sekali-sekali kita temukan dia melakukan kesalahan, maka kita akan kecewa. Siapa sih teladan kita yang benar? Kristus Yesus Tuhan kita Bapak Ibu, amin. Ya, hanya Kristus teladan yang benar yang bisa kita contoh. Makanya ada istilah WWJD Bapak Ibu ya. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan, itulah yang kita tiru dalam hidup kita, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari teks yang baru saja kita baca, kita melihat ya, bahwa ada seorang perempuan yang berdosa. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, Yesus datang makan ya ke rumah orang Farisi ya, namanya Simon. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita ya, seorang perempuan yang berdosa datang ke sana dan tiba-tiba dia sujud di kakinya Yesus. Dia menyekanya kakinya dengan rambutnya, dengan air matanya, Bapak Ibu yang dikasih dengan minyak yang mahal ya. Dan lantas saja pada waktu itu Simon yang orang Farisi ini Bapak Ibu langsung melihat, wah dia ini kan nabi ya. Jadi dalam pandangan Simon, Yesus ini adalah seorang nabi ya, belum Tuhan. Tapi dia menganggap Yesus ini adalah nabi Bapak Ibu. Dan dalam budaya Yahudi ya, seorang nabi Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak boleh bersentuhan dengan seorang yang berdosa ya. Itu dalam budaya mereka. Tapi Tuhan mengizinkan ya, seorang berdosa datang ke dia, kemudian sujud di kakinya, bahkan Bapak Ibu menyeka kakinya dengan rambutnya, dengan air matanya, dengan minyak yang mahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Dan Simon lantas enggak terima dong. Tapi dia berbicara dalam hati Bapak Ibu. Yesus tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikirannya si Simon. Akhirnya dia menegur Simon Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa bagaimana sih seorang berdosa ini bersikap benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menarik? Karena kita belajar dari seorang berdosa Bapak Ibu ya. Bukan belajar dari seorang Farisi yang sudah tahu kebenaran ya. Tapi kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa. Bagaimana harusnya bersikap benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama pelajaran yang kita dapatkan dari perempuan yang berdosa ini Bapak Ibu adalah sadar diri. Berarti bersama-sama dengan saya katakan sadar diri. Ya, penting sekali sadar diri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Wanita berdosa ya. Dia tahu dia adalah seorang yang berdosa. Bahkan dikatakan tadi dia terkenal ya di kota itu, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa ya. Dia sangat terkenal di kotanya, dia seorang yang berdosa Bapak Ibu. Dan dia tahu ya, dia sadar diri bahwa dia adalah seorang yang berdosa, seorang yang hina di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga apa yang dia lakukan waktu dia mendengar Yesus ya, dia tahu berita mengenai Yesus pada waktu itu sudah tersebar luas di sana Bapak Ibu ya. Dia mendengar siapa Yesus dan akhirnya dia datang
Karena dia tahu, dia sadar diri. Dia seorang yang berdosa, Bapak Ibu, dia dikasihi Tuhan. Kemudian dia datang sujud di kakinya Tuhan. Karena dia tahu, dia membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu, amin. Ya, Bapak Ibu, kita belajar dari perempuan ini bahwa kita sebagai orang percaya, ya, kadang-kadang kita lupa untuk sadar diri. Ya, siapa kita ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Apa sih yang sudah kita berikan untuk Tuhan, Bapak Ibu, ya? Tidak, tadi lagu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membalas kasihnya Tuhan apapun yang kita lakukan, ya. Tidak ada satupun yang bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, karena begitu besarnya anugerahnya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang selalu sadar siapa sih kita di hadapan Tuhan, sehingga kesadaran ini membuat kita benar-benar menjadi orang yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu, itu maksudnya. Amin. Ya. Kita harus sadar diri, kita harus menyadari bahwa kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Perempuan berdosa ini tahu, di dalam kehidupannya yang berdosa, dia menderita. Nggak ada orang yang berdosa yang hidupnya bahagia, Bapak Ibu. Bahagia pun paling sementara, sekilas, dengan minuman keras, dengan narkotika, dengan segala macam yang mereka anggap adalah kesenangan sesaat, Bapak Ibu. Ya. Wanita berdosa ini mungkin kita anggap dia seorang pelacur, dia pasti merasakan kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang dipenuhi dengan kutuk, Bapak Ibu. Makanya dia tahu, dia memerlukan Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, ya. Kalau saya baru menerima Kristus tahun 2011, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekarang sudah 2011, berarti saya sudah 10 tahun menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu boleh hitung masing-masing di dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi orang Kristen, begitu. Orang percaya, yang disebut sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Nah, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menyadarkan kita, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 1 ayat 15, ya, firman Tuhan berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini adalah perkataan Paulus, Bapak Ibu. Paulus menyatakan bahwa kerinduan terbesarnya adalah mengenal Tuhan. Dia bilang dia adalah orang yang paling berdosa. Dia menyadari, Bapak Ibu, ya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali Tuhan ingatkan saya, ya, ketika saya bergumul dengan kehidupan, Tuhan ingatkan begini. Tuhan mengingatkan mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah Dia lakukan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Ketika saya menerima Tuhan, ketika saya mengalami hadirat Tuhan, ketika saya merasakan jamahannya dalam hidup saya, Bapak Ibu. Ya. Saya ingat waktu itu lagi berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Setelah selesai berkhotbah, dan saya tiba-tiba sujud, ya, tiba-tiba menangis di hadapan Tuhan, karena saya tahu pada waktu itu saya berjalan sendiri, saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri, Bapak Ibu, dan pada waktu itu saya rasakan Tuhan itu benar-benar mengulurkan tangannya kepada saya, Bapak Ibu, karena Dia tahu selama ini saya berjalan sendiri, karena saya merasa saya bisa sendiri, Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan sadarkan melalui kebenaran firman Tuhan pada waktu itu, ya. Dan Tuhan mengingatkan peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya, sehingga itu membuat saya, Bapak Ibu, menyadari bahwa saya ini benar-benar adalah orang yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Karena ketika kita berada di dekat Tuhan, ya, Bapak Ibu, saya percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Itu yang akan membuat kita kuat, itu yang akan membuat kita kokoh. Seorang berkata, Bapak Ibu, ya, Daniel Goleman, ya, berkata seperti ini. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengetahui, menyadari serta memonitor inner world kita, atau dunia dalam kita, atau pribadi kita, Bapak Ibu. Jadi sadar diri itu
penting karena apa? Karena itu bisa membuat kita dapat menguasai diri kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sadar diri kita di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama ya. Kalau kita sudah mulai lupa diri ya, kalau kita sudah mulai malas beribadah, kalau kita sudah mulai kayaknya enggak perlu Tuhan lagi, kita waktu doa kita sudah mulai renggang di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita baca Alkitab sudah mulai malas-malasan atau kita lupakan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari datang kembali kepada Tuhan, sadar diri di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ya, seperti wanita berdosa tadi, dia menyadari dia memerlukan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu ya, yang saya ingin sampaikan pada hari ini, memberikan yang terbaik. Mari bersama dengan saya katakan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, perempuan berdosa tadi ya, memberikan yang terbaik yang dia punya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita melihat ya pada waktu itu dia datang bersujud di kakinya Yesus, Bapak Ibu. Kemudian dia menangis dan air matanya terjatuh di kaki Yesus. Bapak Ibu, air mata itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Amin. Air mata kita ditampung di dalam kiribatnya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dia mengelap lagi kakinya Yesus dengan rambutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, rambut juga adalah mahkota ya dalam kehidupan manusia. Dia elap kakinya Yesus dengan rambutnya, Bapak Ibu. Ya, bayangkan itu, Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat terbaik yang dia punya diberikan kepada Tuhan. Kemudian dia tuangkan lagi minyak wangi yang mahal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana wanita ini ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana harus bersikap benar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Ya. Dalam Matius 12 ayat 37 berkata Bapak Ibu, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, Bapak Ibu. Tuhan gak bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu saja, Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang hatimu, jiwamu, akal budimu, jadi semuanya yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu? Uang kita? Tenaga kita? Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu, adalah hidup kita. Amin. Hidup kita berikan buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Apa sih bukti kita mengasihi Tuhan? Ya, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu. Tenaga kita, ya, uang kita, pikiran kita, semua yang ada di hidup kita, ya, kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ya, kalau engkau ingin mengikut aku, maka tinggalkanlah segala sesuatu untuk bisa mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita tidak menyerahkan saja salah satu bagian hidup kita kepada Tuhan, maka seumur hidup kita, Bapak Ibu, kita akan terus bergumul dengan apa yang tidak kita serahkan itu. Karena ketika ada satu hal yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka itu akan menjadi sebuah pergumulan dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Kita gak akan bertumbuh dalam hal itu. Ya. Kalau kita tahu ada salah satu sifat kita yang gak baik, yang gak benar, Bapak Ibu, ya, dan kita gak mau bereskan itu, ya. Kita orang emosian mungkin, ya, atau kita mungkin masih terikat dalam dosa-dosa, baik itu dosa seksual atau dosa apapun itu, Bapak Ibu, yang mengikuti kehidupan kita selama ini, ya. Ketika kita tidak bereskan itu, Bapak Ibu, maka sepanjang hidup kita akan terus bergumul dengan itu. Gak selesai-selesai kita, Bapak Ibu, gak bertumbuh kita.
Jadi selesaikan Bapak Ibu. Selesaikan satu persatu walaupun kita bergumul, walaupun itu sepertinya sulit, tapi di dalam Tuhan tidak yang mustahil Bapak Ibu. Amin. Ya, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita kepada Tuhan. Ya. Di dalam pelayanan di tempat ini Bapak Ibu. Ya. Saya percaya kalau kita bersama-sama memberikan yang terbaik Bapak Ibu, pasti pelayanan ini akan lebih luar biasa lagi. Amin. Jiwa-jiwa akan dimenangkan Bapak Ibu. Perhatikan ketika jemaat mula-mula Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka berkumpul bersama-sama ya. Pada waktu itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka membuat persekutuan dan mereka membagi harta mereka Bapak Ibu bersama-sama, mereka berbagi kasih, mereka berdoa bersama-sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Jiwa-jiwa dimenangkan Bapak Ibu. Amin. Itu yang terjadi ketika umat-umat Tuhan memberikan yang terbaik bagi Dia. Jadi mari bersama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan enggak pernah hitung seberapa besar anugerah yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Tuhan enggak butuh harta kita, Tuhan enggak butuh sesuatu yang kita punya, tapi Tuhan butuh hidup kita Bapak Ibu. Secara utuh datang kepadanya. Sehingga Dia bisa pakai kita untuk menjadi alatnya. Ya. Karena tujuan Allah untuk kita ada di dunia ini Bapak Ibu, ya, orang-orang percaya adalah untuk menjadi berkat, ya, menjadi saksi, ya. Menjalankan amanat agung itu Bapak Ibu, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas hamba Tuhan Bapak Ibu, tapi tugas semua orang-orang percaya. Amin. Ya, jadi itulah tugas kita. Makanya kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir ya. Perempuan ini Bapak Ibu ya, ketika dia datang kepada Yesus ya, Simon sendiri dalam hatinya berkata bahwa apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus ini, kenapa sih Dia mengizinkan seorang perempuan berdosa ini menyentuh kakinya ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang mengetahui pikiran Simon ini Bapak Ibu, akhirnya mengatakan kepada Simon ya, Simon, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu ya. Langsung Yesus tunjukkan kepada perempuan itu. Coba perhatikan perempuan ini ya. Sejak aku masuk tadi, sejak aku di dalam, dia masuk Bapak Ibu, dia meminyaki kakiku, dia mengelap kakiku dengan air matanya, dengan minyak, dengan rambutnya Bapak Ibu, bahkan mencium kakiku. Tapi lihat apa yang kau lakukan sebagai seorang penerima tamu ya. Dalam budaya Yahudi Bapak Ibu, harusnya ketika ada tamu datang ke rumah ya, mereka harus menyediakan pembasuhan kaki Bapak Ibu ya, untuk melayani tamu tersebut, karena di sana itu tanah berdebu Bapak Ibu, jadi kaki mereka itu pasti kotor, dan apalagi tamu terhormat ya, mereka harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamunya. Tapi Simon enggak lakukan Bapak Ibu. Simon mengeluh dan Tuhan menembak Simon dengan hal itu Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan Simon, ya, apa yang dilakukan perempuan berdosa ini enggak kau lakukan tadi pas aku datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah, dan perempuan ini Bapak Ibu enggak peduli ya, orang-orang di sekitar itu yang hadir pada waktu itu di perjamuan makan itu, dia enggak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Dia cuma datang kepada Tuhan, dia sujud, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dia fokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini. Fokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Fokus kepada Tuhan ya. Untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu ya, untuk bisa hidup terus benar di hadapan Tuhan, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Bagaimana sih cara fokus kepada Tuhan Bapak Ibu? Yang wanita lain ini lakukan adalah dia dekat kepada Yesus. Amin. Jadi apa yang kita lakukan? Kita datang dekat kepada Yesus Bapak Ibu. Selalu bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan itu sangat diperlukan dalam hidup kita. Karena itu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tipu muslihat iblis Bapak Ibu. Bapak Ibu, musuh kita bukan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang berusaha untuk
menghentikan langkah kita. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Iblis yang selalu menjadi dalang, Bapak Ibu, di mana orang-orang ini bisa menjadi jahat, di mana orang-orang bisa menjadi hidup nggak benar di hadapan Tuhan, itu adalah iblis dalangnya. Jadi peperangan kita melawan iblis, Bapak Ibu. Dan di dunia ini, Bapak Ibu, cuma ada dua kekuatan yang besar, ya. Dan yang paling besar itu adalah kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Dan satu lagi adalah iblis. Jadi kita nggak sanggup kalau kita sendiri melawan iblis tanpa Tuhan. Bapak Ibu harus ingat itu, ya. Supaya kita bisa benar-benar hidup di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah mulai lemah, ya, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa kali saya temukan, Bapak Ibu, ya, ketika orang-orang percaya, ya, mulai jauh dari Tuhan, mulai mengabaikan sebuah, misalnya mesbah doa dalam rumah tangga mereka, begitu ya, atau membaca firman Tuhan. Mereka mulai sibuk mungkin dengan urusan mereka masing-masing, begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Yang terjadi adalah sebuah kemalangan, ya. Yang terjadi adalah sebuah malapetaka yang akan menerpa mereka, Bapak Ibu. Karena ketika ada celah saja iblis lihat dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya, dia akan masuk menggerogoti kehidupan kita secara perlahan, Bapak Ibu. Dan ketika dia masuk, Bapak Ibu, ya, kita akan sulit lepas kalau kita enggak dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam kisah Nabi Hagai, ya, ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, Bapak Ibu, ya, mereka waktu itu dijajah oleh bangsa Persia, Bapak Ibu, ya. Pertama Babel, kemudian Persia, ya. Dan ketika mereka diizinkan pulang oleh Raja Kores, ya, yang diurapi Tuhan pada waktu itu, ya, mereka pulang ke kampung halaman mereka dan mereka melihat kampung halaman mereka tinggal reruntuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian mereka yang secara manusia, ya, kita juga mungkin akan melakukan hal yang sama, begitu. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri, ya. Kita mulai membangun rumah kita mulai bekerja, kita mulai sibuk dengan urusan pribadi kita, Ibu. Tapi Nabi Hagai menegur mereka, ya. Tuhan mengingatkan bangsa ini. Ada sesuatu yang mereka lupakan, Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan katakan, ketika engkau menabur dengan sia-sia, ya. Engkau menabur di dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi apapun yang engkau kerjakan itu menjadi sia-sia. Karena apa, Bapak Ibu? Mereka lupakan satu bangunan, yaitu rumah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena terlalu sibuk dengan urusan pribadi, mereka melupakan ada bangunan Tuhan yang belum dibangun. Akhirnya Nabi Hagai memperingati mereka, ya. Lihat, engkau selama ini bekerja capek-capek, engkau bekerja membanting tulang, tapi engkau enggak dapatkan apa-apa. Begitulah kehidupan kita tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kita capek, kita lelah mengumpulkan harta, tapi pada akhirnya kita sakit lagi, harta kita habis lagi, ya. Semua menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita belajar 3 hal pada hari ini, Bapak Ibu. Yang bagaimana sih kita harus bersikap benar kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus sadar diri. Yang kedua, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita fokus kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik ke depan. Saya rindu kita menaikkan satu lagu pujian. Dari refnya saja, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kita belajar dari seorang perempuan yang berdosa, seorang perempuan yang sangat menyadari, ya, bahwa dia adalah orang yang membutuhkan Tuhan, seorang yang sadar diri. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dia fokus kepada Tuhan. Kita belajar hal ini, Bapak Ibu, bersama-sama. Mari kita naikkan pujian firman Tuhan tadi, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta. Haleluya Tuhan. Kami mau belajar mencintai Engkau, Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Engkau dalam hidup kami, Bapak.
Meskipun kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami seringkali mengecewakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar dari seorang perempuan yang berdosa Tuhan, yang sangat tahu diri siapa dia di hadapan Tuhan, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dia dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Kami tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Yang Tuhan telah yang Tuhan telah beri. beri. Takkan mungkin ku balas. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidup. Biar ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Katakan biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia Untuk selama. lamanya. Benar ya Tuhan. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Karena terlalu banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bersama-sama Tuhan. Untuk memberikan hidup kami kepadamu. Memperlakukan Engkau dengan benar dalam hidup kami ya Tuhan. Seperti seorang perempuan yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kamu percaya Engkau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama. Kami akan berkomitmen mulai hari ini ya Tuhan, untuk bersikap benar di hadapan Tuhan.
untuk sadar diri, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Berkati gembala sidang yang ada di tempat ini. Tuhan Allah terus memakai dengan luar biasa. Mau percaya pelayanan di tempat ini akan semakin luar biasa, semakin dahsyat, dan Tuhan akan terus tambah-tambahkan secara kualitas dan kuantitas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Engkau akan memberkati dalam usaha dan pekerjaan, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian mereka. Apa saja yang mereka perbuat, buatlah mereka berhasil. Dalam bidang studi, usaha, dalam apa yang mereka rancangkan, Tuhan akan senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh pelayan Tuhan yang ada saat ini, yang sudah melayani. Berikan terus kekuatan dan kesehatan. Beberapa saudara kami yang Tuhan sudah berikan umur panjang, kami berdoa Tuhan akan memberkati Ibu Sunaring, bahkan Ibu Tri Tina Puji Astuti, Ibu Ika Mary Yuniati, bahkan Ibu Siti Arnia. Bapak kami berdoa Tuhan akan memberikan terus kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Engkau akan memberkati di masa-masa hidup mereka mengiring akan Tuhan. Apa yang mereka gumulkan di dalam hidup rumah tangga, Tuhan akan memberikan jawaban dan jalan keluar. Engkau akan memberikan kesehatan tubuh, jiwa dan rohnya. Terutama kami bersyukur buat Ibu Siti, yang dimana Tuhan telah membangkitkan dia dari tempat tidur oleh karena penderitaan yang dia derita selama ini. Boleh ada bersama dengan kami, terus Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga dia boleh memiliki kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terutama lutut yang ada, Engkau kuatkan sehingga dia dapat berjalan kembali seperti semula. Engkau memberkati seluruh ibu-ibu yang saat ini Tuhan berikan umur panjang. Jadikanlah istri yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Memberkati semua jemaat Tuhan dalam usaha mereka, petani, pedagang, beras swasta, karyawan, karyawati, pegawai negeri. Tuhan akan menambahkan berkat Tuhan dan memberkati lumbung-lumbung mereka. Tuhan juga akan memberkati dalam bidang studi anak-anak kami.
Biarlah mereka juga akan berhasil di dalam meraih cita-cita, baik yang ada di Bontang, Balikpapan, Samarinda, Pulau Jawa. Biarlah Tuhan akan melindungi khususnya anak Richard yang akan kembali, di mana berangkat bersama dengan orang tua ke Jogja melanjutkan perkuliahan mereka. Tuhan juga lindungi di dalam perjalanan sampai di sana dan kembali dengan selamat tanpa kurangan suatu apapun. Terima kasih memberkati kedua orang tuanya, bahkan seluruh orang-orang tua anak-anakmu yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, sehingga mereka dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka. Terima kasih Bapakku yang baik, bangsaku, negeriku, kotaku, kami cintai, Engkau memberkati, curahkan kasih, pertobatan, pemulihan baik dalam ekonomi maupun kesehatan. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajaran, kami memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, Engkau memberkati kandungan mereka sehingga melahirkan dengan sehat dan kuat dari Tuhan. Terima kasih.